Selamat pagi semuanya, teman-temanku dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan channel Wong Tani Desa. Semoga untuk pagi hari ini teman-temanku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, untuk kesempatan pagi hari ini sedikit saya akan berbagi pengalaman cara merawat pohon durian di musim kemarau. Oke, tapi sebelum dilanjut lebih jauh lagi video dari Wong Tani Desa, mohon dukungannya untuk semua teman-teman dimanapun berada supaya di like, komen, dan subscribe. Oke, nah untuk kali ini di pagi hari ini saya sedang melakukan penyiraman tanaman pohon durian. Nah, karena untuk bulan ini saat ini sekarang di daerah kami itu sedang musim kemarau yang kalau nggak salah itu sudah sebulan lebih. Nah, di saat musim kemarau biasanya pohon durian itu untuk pertumbuhannya itu akan lambat. Misalnya kalau di musim penghujan bisa banding 1:2. Misalnya kalau di musim hujan itu terubus atau pupusnya itu lebih cepat, tapi kalau di musim kemarau itu akan lambat karena tidak adanya hujan atau pohon durian itu tidak terkena air hujan. Nah, makanya untuk perawatan kalau di musim kemarau tetap kita ada penyemprotan dengan air supaya pohon durian itu tetap kena air, akar-akarnya tetap tersiram air, sehingga untuk air itu pada pohon durian itu berkecukupan, sehingga terubus atau pertumbuhan dari pohon durian itu tidak berhenti, tetap berjalan karena pohon durian tetap menyerap air. Nah, ini salah satu pohon durian saya yang sedang melakukan proses penyiraman. Nah, untuk penyiraman air, penyemprotan ini saya gunakan cukup selang 1 in, misalnya 1 in. Nah, ini. Lakukan minimal satu minggu 1 kali supaya pohon durian itu tetap terjaga kesuburannya, akar juga tidak sampai kering sehingga menimbulkan pohon durian akan mati. Nah, kalau penyiraman rutin 1 minggu sekali, berarti kan di musim kemarau itu bisa tetap kita pupuk karena sekitaran tanah di pohon durian itu tidak kering, sehingga kita mau gunakan pupuk apa saja itu langsung bisa larut. Nah, kalau kita menggunakan pupuk misalnya nanti di sistem kotor, kalau tanahnya sudah kering itu pasti hanya akan membuat tanah itu panas karena terlalu lama kemarau, sehingga kalau kita ngocornya kurang maka si tanah malah jadi panas dan tidak bagus untuk pohon durian itu sendiri. Makanya kalau musim kemarau itu bisa tetap kocar dengan air, maka di saat pemupukan itu kita taburkan saja pupuknya, gak usah dikocor, itu sudah cepat larut. Nah, ini untuk pohon duriannya itu, ini jenis duri hitam.
kemarin itu terkena hujan sebentar, itu langsung untuk si pupusnya itu, pupus durian itu terserang ulat. Nah ini salah satunya, ini masih ada. Nah itu saya langsung semprot dengan pestisida. Itu kalau musim kemarau, jika terkena hujan berapa menit atau berapa jam itu rawan sekali penyakit. Makanya antisipasi musim kemarau itu sangat lumayan ekstra. Nah, ini sudah mulai pulih kembali nih. Ini daunnya sedikit keriting karena kemarin itu terserang ulat. Makanya kalau pohon durian di musim kemarau itu rawan sekali dengan penyakit. Kita harus ada perawatan ekstra supaya durian itu tidak terserang penyakit dan pertumbuhan itu tetap berlanjut, tidak berhenti karena terkendala musim kemarau. Makanya untuk pohon durian di saat musim kemarau yaitu lakukan penyemprotan kalau memang airnya itu mencukupi, di sekitar kebun durian itu ada airnya, maka jangan sungkan-sungkan untuk dikocor air atau disemprot air supaya pertumbuhan pohon durian itu tidak berhenti karena musim kemarau. Nih, ini tadi sedikit juga ada pemangkasan ranting atau pengurangan ranting, ini seperti ini. Nah, setelah ini di area pohon durian itu sudah terkocor air, maka untuk berikutnya nanti kalau itu disempatkan untuk pemupukan. Jadi musim kemarau pun bisa mupuk, musim hujan pun bisa mupuk. Karena tidak musim hujan pun bisa mupuk, tapi musim kemarau pun dalam 3 bulan sekali menggunakan pupuk NPK atau dan sebagainya itu tetap bisa mupuk karena tanah itu tetap basah terkena air. Nah, ini masih sama, ini jenis durian duri hitam. Itu juga duri hitam. Nah, ini untuk ada beberapa pohon singkong, ini tidak saya cabut atau bongkar karena ini untuk melindungi sinar matahari sebentar, untuk melindungi sinar matahari sebelum nanti ada hujan. Kalau sudah ada hujan, nah ini singkong-singkong ini saya cabut, saya bongkar supaya tidak mengganggu di sekitar area kebun durian. Oke, itu tadi teman-teman cara merawat pohon durian di musim kemarau. Jangan lupa dukungannya untuk di like, komen, dan subscribe. Terima kasih.